Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sore. Ya, kali ini kita ada di kelas Excel for Beginner to Intermediate di minggu pertama ya. Mungkin di sini bakal spill dulu apa aja sih yang bakal dipelajarin di minggu pertama ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita bakal memahami Excel, lalu mengenal workbook atau buku kerja, lalu worksheet, lembar kerja, Excel, dan juga ribbon. Nah, kita bakal ada belajar data entry mini, lalu ada formatting dan juga sort and filter di materi ya, di sesi materi minggu ini project buat teman-teman isi dan nanti bakal dikirimkan ke feedbacknya masing-masing. Seperti itu. Oke, sebelum itu kita kenal dulu nih, apa itu Excel? Nah, Excel itu adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Windows dan juga macOS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Aplikasi ini juga memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang sangat agresif. Nah, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang sangat populer sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita bakal perkenalan dulu misal. Kita bakal kenalin tentang buku kerja atau workbook, lalu ada lembar kerja worksheet, lalu ada cell, row atau baris, kolom, ribbon, lalu juga formula bar. Nah, kita langsung pindah aja. Sebentar, teman-teman. Saya pindah terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat tampilan Excel-nya, teman-teman? Jika sudah, komen aja ya di chat, teman-teman. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Nah, kita bakal kenalan. Yang pertama tadi adalah workbook atau buku kerja. Nah, buku kerja itu biasanya jika teman-teman buka Excel, itu bakal tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah buku kerja atau workbook itu adalah file utama dalam Excel yang berisi satu atau lebih lembar kerja atau worksheet. Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Oke. Nah, selanjutnya ada worksheet nih. Worksheet itu adalah lembar kerja dalam workbook atau buku kerja yang terdiri dari kumpulan sel dalam baris dan juga kolom. Itu biasanya yang ada di sini, teman-teman. Ini adalah worksheet. Jika kita tambahkan nih, ada sheet 1. Itu adalah worksheet. Biasanya kegunaannya adalah untuk tempat untuk memasukkan, mengolah, dan juga menganalisis data. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita berkenalan dengan sel. Sel yang ada kotak-kotak kecil ini yang bisa disebut dengan sel. Nah, sel ini adalah unit terkecil dalam worksheet atau lembar kerja yang terbentuk dari pertemuan baris dan juga kolom. Digunakan untuk memasukkan teks, angka, formula, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke bagian row atau baris. Row atau baris adalah kumpulan sel yang berjajar secara horizontal dalam lembar kerja, yaitu yang ada di sini. Ditandai dengan angka di sisi kiri, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada kolom nih. Kolom adalah kumpulan sel yang berjajar secara vertikal. Ditandai biasanya dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita bakal berkenalan dengan ribbon. Nah, ribbon adalah menu utama Excel yang berisi berbagai perintah dan juga fitur, yaitu yang ada di sini. Ribbon biasanya sama saja kayak tab menu ya. Mulai ada home, lalu ada insert, ada page layout, ada formula, data, dan seterusnya. Oke.
Nah, selanjutnya kita bakal kenalan dengan formula bar, yaitu yang ada di sini. Formula bar adalah tempat untuk melihat dan mengedit isi sel yang berisi teks ataupun formula. Contoh, di sini kita masukin formula sum ya. Nah, otomatis di dalam sel yang kita pilih itu akan berubah juga. Jadi berkesinambungan lah gampangnya. Nah, selanjutnya ada merge and sebentar. Sorry, Keberatan kayaknya. sebentar. Nah, kalau sekarang udah aman kali ya? Nah, ini udah better nih. Oke. Aman. Nah, ulang lagi ya. Kita bakal belajar tentang data entry kecil-kecilan, lalu formatting dasar. Nah, kita di sini bakal belajar tentang cara masukkan teks, angka, dan tanggal ke dalam sel. Lalu format angka, lalu kita bakal belajar tentang format angka, mulai dari general, number, currency, dan juga percentage. Nah, lalu kita bakal berkenalan dengan merge and center yang biasa selalu dipakai. Lalu font adjustment dan juga auto fit, column width, dan juga row. Saya akan pindah ke tampilan Excel-nya dulu sebentar. Oke. Sorry, tadi kenapa ya? Masih di, tadi saya keluar ya? Iya, Rosti tadi keluar reconnect dikit. Reconnect lagi berarti. Aduh, sebentar. Oke, ini udah aman Sebentar ya, sih. coba saya setting dulu. Sebentar, saya setting dulu. Hmm, coba saya share screen-nya itu full screen ya. Nah, jadi biar perbedaan antara Excel dan slide itu lebih gampang. Kita belajar dulu tentang cara masukkan teks, angka, dan tanggal ke dalam sel ya teman-teman. Sebenarnya sebelumnya saya udah buat beberapa contoh seperti ini. Kita mulai dari uh, pembuatan judul nih. Nah, pembuatan judul biasanya uh, memakai fitur merge and center yang sudah saya jelaskan dalam slide tadi. Contoh, di sini kita ikutin aja sama kayak table yang ada di atas ya. Judulnya adalah pendataan gaji dan kehadiran. Contoh, di sini kita tulis pendataan gaji dan kehadiran. Nah, biar uh, biar judul ini uh, menyatu sama sesuai dengan tabel yang dibuat. Contohnya ya, di sini kan judulnya bisa panjang nih, bisa sesuai sama tabelnya. Nah, caranya itu dengan fitur merge and center. Di sini kan tabelnya itu ada berapa kolom ya? 1, 2, 3, 4, sama 5. Berarti kita merge kolom A sampai kolom E atau kolom 1 sampai kolom 5. Kita drag, kita pilih dari sel A
kolom A sampai ke kolom E, lalu kita merge di sinilah, merge and center, itu di bagian alignment. Tinggal kita klik, itu akan menyatu seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bikin apa ini namanya, kolom ya, mulai dari nomor, lalu ada nama, usia, gaji, persentasi kehadiran. Oke. Nah, kita pindahkan dulu biar ke tengah, biar sejajar. Terus senang. Tadi nah, mulai ke format ya. Kita belajar format nih. Oke, setiap data, setiap kolom itu kan pasti mempunyai format yang berbeda-beda. Contoh, ini ada nomor, itu biasa diisi dengan angka. Lalu ada nama, biasa diisi dengan teks. Ya. Lalu ada usia, sama saja seperti nomor, menggunakan angka atau nomor. Lalu ada gaji, itu digunakan dengan currency atau mata uang. Lalu presentasi kehadiran, yang biasanya menggunakan persentase atau percentage. Ya. Nah, mulai dari nomor nih. Contoh kita ada berapa nomor ya? Kita kasih 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini formatnya itu customnya itu general ya teman-teman. Tapi biasanya kita pakai number. Nah, kalau number tiba-tiba ada desimal, teman-teman bisa menghapusnya dengan fitur ini, yaitu discrete decimal, untuk menghapus desimal yang ada. Kita tinggal klik di sini akan menghilangkan desimal tersebut. Oke. Selanjutnya ada nama. Nama biasanya digunakan dengan format teks. Nah, ini formatnya udah teks nih ya. Soalnya ikutin yang di atas tadi. Kita isi, kita samain aja namanya. Mulai dari nama saya sendiri, lalu Budi, dan juga Ferry. Lanjut, ada usia. Usia biasanya digunakan dengan format number. Nah, di sini kalian bisa cari aja number itu sama kayak nomor ya tadi ya. Ya, contoh kita samain aja sama data yang di atas. Kita usia 18, lalu usia 19, 20, dan juga 21. Nah, jika masih ada desimal, teman-teman bisa menghapusnya seperti tadi ya, dengan discrete desimal. Nah, selanjutnya ada gaji nih, gaji dengan format currency atau mata uang. Nah, di sini udah kepilih mata uang ya teman-teman. Contoh gajinya itu samain aja kayak di atas, 7 juta. Lanjut ada 10 juta, selanjutnya ada 5 juta. Dan yang terakhir ada 6,5 juta. Terus ada format percentage atau persentase. Nah, di sini ada percentage itu di bagian sini yang dengan logo persen. Teman-teman bisa, kita ikutin aja sama tabel yang ada di atas. Contoh 95%, lalu ada 95% juga, lalu ada 80%, lalu ada 100%. Nah, sama seperti tadi pada format nomor, kita discrete dulu desimalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bakal merge and center, tadi udah dijelasin di judulnya. Nah, kita bakal perkenalan tentang font adjustment. Oke. Font adjustment. Font adjustment itu ada di sini ya fiturnya. Kita di sini mulai ada font style atau apa ya namanya? Ya, font style. Biasanya di Microsoft lain pun ada ya tema-tema font yang teman-teman jadi bisa memilih mau tema font apa. Lalu ada font size untuk ukurannya tersendiri. Lalu ada bold, biasanya buat judul. Nah, ada bold, lalu ada
italic. Italic itu untuk mengiringkan suatu teks. Ya, biasanya digunakan untuk pada saat ada teks yang berbahasa asing. Ya. Lalu ada underline atau garis bawah. Biasanya untuk menggarisbawahi teks yang ada di file tersebut. Data tersebut maksud saya. Lalu ada nah ini biasanya yang selalu dipakai yaitu border. Border adalah untuk menebalkan garis tepi yang ada. Nah di sini kan garis-garisnya itu belum tebal ya teman-teman. Garis-garisnya belum tebal nih. Biar gimana caranya biar kelihatan apa sih? Nggak menyatu gitu kan, berbeda-beda tabelnya. Nah biasanya border itu banyak. Biasanya biar langsung tergaris semua itu menggunakan al border. Ya, contoh caranya itu teman bisa select dulu semuanya, lalu pilih al border, otomatis akan tergarisi tepinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada ini color background ya. Jadi dalam sel tersebut kan bisa nih kita warnain biar berbeda sama sel lainnya. Sini contoh kita ikutin sama yang di atas, warna biru. Nah seperti itu. Selanjutnya untuk kolomnya sendiri lalu warna kuning. Ya seperti itu teman-teman. Oke, nah terus ada yang namanya ini adalah color text ya, text color. Nah ini untuk mewarnai sebuah teks. Contoh ada teks yang pengen diwarnain untuk berbeda sama yang lain. Contohnya ini nama saya sendiri mau diganti warna merah bisa, lalu warna hijau pun bisa, warna biru pun bisa, dan sebagainya. Seperti itu teman. Oke. Selanjutnya kita balik lagi slide-nya, ada auto fit column dan auto fit column width dan juga row height. Nah ini biasanya dipakai buat nah kita perkenalan dulu tentang auto fit column width. Nah kegunaannya itu menyesuaikan lembar kolom secara otomatis sesuai dengan panjang data dalam sel. Contoh ya, di sini ada data yang lumayan panjang. Sama aja kayak pendataan gaji negara. Contoh ya, kita kasih pendataan gaji dan kehadiran. Nah ini kan melewati batas garis dari sel ya. Ini kan ada di kolom G nih. Tapi sel, data tersebut atau teks tersebut melewati garis yang ada di sel tersebut. Nah gimana sih caranya biar garis tepi dalam sel tersebut ikut sama menyesuaikan panjang dari data atau teks tersebut dengan cara kita double klik di sebelah kanan kolomnya tersebut, garis tepi yang di sebelah kanan. Sini kita double klik, dia akan menyesuaikan panjang dari teks tersebut. Nah, selanjutnya ada auto fit row height. Sebenarnya kegunaannya sama, cuman di sini kan ada row atau baris, berarti secara horizontal. Contoh, teks tersebut itu terkadang ada teks yang panjang ke sebelah kanan, ada pun yang menurun ke bawah. Nah, sebentar. Nah, contoh ada data seperti ini, teman-teman. Ada teks yang turunnya ke bawah, bukan ke samping ya. Nah, di sini kan cuma ada pendataan gaji doang nih. Gimana sih biar sel tersebut ikut juga dari lebar data tersebut? Sama saja seperti tadi dengan double klik di row tersebut seperti ini. Nah, jadi mengikuti teman-teman. Oke, kita ke slide selanjutnya yaitu sort and filter. Ya, kita bakal berkenalan dengan sort and filter. Oke, kita minta lagi ke Excel. Oke, di sini saya sebutkan dulu kegunaan dari sort itu mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dari yang terkecil lalu ke terbesar itu ascending bisa disebut. Lalu begitu pun sebaliknya itu bisa disebut descending. Nah, lalu ada filter. Filter itu untuk menyaring
grouping data agar hanya menampilkan informasi tertentu sesuai dengan kondisi yang dipilih. Nah, di sini saya akan contohkan contoh. Ini kita hapus dulu datanya yang udah kita buat. Kan? Nggak usah dihapus. Kita pakainya data yang ada di atas sini aja, teman-teman. Contoh, kita pengen ngefilterin sebuah data. Nah, di sinilah sort and filter ya, teman-teman. Nah, ini ada sort untuk tadi itu gunanya mengurutkan data. Nah, biasanya kita menggunakan filter. Nah, filter itu biasanya kan ada apa sih ini? Logo segitiga ke bawah ya. Kalau kita klik, nah baru ada filter, ada fitur sort. Nah, ada sort small to large atau ascending tadi yang mulai terkecil ke terbesar. Lalu ada sort large to small atau descending. Itu dari besar ke kecil. Di sini kan sudah berurut nih teman-teman dari 1, 2, 3, 4, tapi teman-teman pengen data tersebut diubah. Jadi yang terbesar terlebih dahulu. Nah, bisa dipindah ke descending. Nah, fiturnya akan ikut merubah. Tapi bukan hanya di bagian nomor saja atau di data nomor saja, tapi ikut ke bagian mulai dari nama, usia, gaji, dan persentase kehadiran. Jadi teman-teman, untuk sort and filter gampang ya. Apakah udah mungkin udah tergambarkan ya pastinya ya. Biasanya digunakan untuk. Dan juga filter itu bisa menghapus sebuah data yang ada di tabel tersebut. Contoh nih, kita mau hapus data yang keempat. Nah, di sini kan ada nih, namanya apa ya? Pokoknya di sini kita klik centangnya biar kehapus. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Otomatis data yang keempat itu akan terhapus. Akan hilang gitu ya, teman-teman. Nah, bisa dimunculkan lagi seperti tadi, klik centangnya akan muncul kembali. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke fill handle atau fill handle dan autofill. Oke. Kita pindah lagi ke Excel. Nah, kegunaan fill handle itu fitur kecil berbentuk kotak di pojok kanan. Contoh ya. Di sini kita pindah lagi, ada angka 1. Nah, di sini ada kotak kecil nih, teman-teman. Ada kotak kecil di bawah. Ini yang disebut dengan fill handle. Fitur kecil berbentuk kotak di pojok kanan bawah sel yang bisa digunakan untuk menggandakan isi sel ke sel lain dengan cara menariknya ke bawah ataupun ke samping. Nah, sebenarnya ini ada fitur yang disebut autofill ya, teman-teman, mengisi data secara otomatis berdasarkan pola tertentu. Sebenarnya fill handle dan autofill itu sama, cuman autofill itu nama fiturnya dan fill handle itu isi dari fiturnya tersebut. Contoh nih, ada 100 data, tapi masa ya kita isi dengan seperti ini, 1, 2, 3, 4, itu kan memakan begitu waktu yang lama. Nah, caranya bagaimana biar mempersingkat waktu dengan menggunakan fill handle, yaitu otomatis. Nah, kita tinggal drag ke bawah, otomatis mengikuti semuanya. Nah, lalu di autofill atau ya autofill, fitur autofill ini baru ada fill handle, baru ada fill series, fill formatting only, fill without formatting, dan juga lain-lain, dan juga ada flash fill. Nah, yang biasa digunakan itu adalah fill series untuk mengurutkan sebuah data yang dari atas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tidak perlu capek-capek teman-teman isi per sel 1, 2, 3, tapi dengan otomatis itu jadi sudah lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya selanjutnya ada mini project nih. Nah, mini project ini adalah sesi terakhir di materi ini, yaitu mini project. Mini projectnya itu adalah membuat daftar data nama dan juga nilai menggunakan formatting dasar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lalu mengurutkan data berdasarkan nilai tertinggi. Nah, poin di sini adalah nilai tertinggi ya, teman-teman. Berarti di scanning ya. Jadi dari terbesar dulu baru ke terkecil. Lalu menerapkan filter untuk melihat kategori tertentu. Jadi teman-teman harus menggunakan filter yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Untuk datanya
akan saya beri di sebentar. Saya stop screen dulu. Oke, sebelum itu ada nggak sih yang mau dipertanyakan nih, teman-teman? Bisa langsung chat aja ya di sini. Sambil saya mengirim filenya. Sebentar. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman. Mulai dari Kak Ayu nih, yang bagian merapihkan teksnya boleh diulang lagi, Kak? Oke, sebentar ya. Merapikan teks berarti auto fit column width sama row height ya, ya kayak. Sebentar, saya satu screen lagi. Oke, yang bagian merapikan teksnya boleh diulang lagi, Kak. Berarti itu auto fit column sama row ya. Contoh ya, ada teks yang begitu panjang. Ya, kita ambil judul dari file yang tersebut deh, biar lebih panjang juga. Excel beginner to. Nah, ini kan begitu panjang nih teksnya, ya kan? Nah, makanya ada fitur auto fit column buat nyesuaiin lebar kolom secara otomatis sesuai dengan panjang data di dalam sel. Jadi, teman-teman bisa dengan double klik yang ada kolom di sini. Double klik di sini. Di sebelah kanan di kolom G. Berarti ya. Kalau di kolom F berarti di sebelah kanan di kolom garis tepi di sebelah di garis tepi yang ada di kolom F. Begitupun dengan yang lainnya. Dengan double klik itu otomatis akan menyesuaikan tabelnya seperti itu. Apakah terjawab, Kak Yumi? Oke, sama-sama. Lanjut ke Kak Yoga nih. Kak, maaf tadi yang format biar bisa bikin nomor jadi urut dari atas ke bawah itu bisa diulang nggak? Oke, berarti ke sort and filter ya? Sort and filter. Oke, sort and filter. Nah, di sini coba ya, saya hapus terlebih lagi. Nah, di sini cara sebentar. Uh, Sorry Kak Yoga, itu yang tadi bilang urut dari atas ke bawah itu uh, sort and filter atau fill handle ya? Yang slide-nya yang terakhir tadi.
Oke, berarti autofill ya. Nah, autofill. Nah, ini biasanya fitur yang selalu dipakai di Microsoft Excel. Ini kita hapus dulu. Ini coba kita hapus lagi. Nah, di sini ada fitur yang namanya autofill, mengisi data secara otomatis berdasarkan pola tertentu. Jadi teman-teman bukan hanya angka dari satu. Contoh di sini ada angka 20, 20 kok 30 ya. 20. Nah, di sini kan ada kotak kecil nih. Saya perdekat lihat. Ini ada kotak kecil nih. Kalau di drag ke bawah itu otomatis uh, secara otomatis mengisi pola tertentu yang ada data dari atasnya. Nah, seperti ini. Baru di autofill itu ada beberapa fitur lagi, yaitu fill handle. Bisa disebut fill handle. Nah, biasanya biar terurut nih dari atas ke bawah itu menggunakan fill series. Nah, seperti itu. Apakah sudah terjawab dari Kak Yoga? Oke, terima kasih ya Kak Yoga. Oke, sama-sama. Lalu ada lagi nih pertanyaan, pas bagian currency gimana ya biar langsung ke rupiah? Soalnya defaultnya dolar. Oke, biasanya itu tergantung dari Microsoft Excel teman-teman ya. Terkadang memang ada yang dolar, lalu ada juga yang udah langsung rupiah. Nah, teman-teman bisa ngecek langsung di more number format. Nah, di sini ada currency. Nah, dari currency ini teman-teman bisa cek simbol nih. Nah, di sini banyak nih simbolnya, mau rupiah, dolar, ataupun lain-lain. Nah, bisa diganti ya teman-teman. Seperti itu. Oke, ini saya jelaskan kembali. Teman-teman bisa klik garis tanda segitiga ke bawah dari format number tersebut, lalu ke more number format. Nah, teman-teman pindah ke kategori currency. Nah, dari currency ini baru simbolnya boleh diubah teman-teman. Nah, kan di sini banyak nih, ada dolar, dari dolar Inggris lah, dari dolar Prancis lah, banyak. Nah, di sini kan saya menggunakannya rupiah ya. Nah, baru bisa klik OK. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi nih, section fitur filter bisa diulang lagi, karena aku masih agak bingung harus kemana fiturnya muncul. Oke, fiturnya itu ada di sini ya, di editing. Di editing. Nah, di sini nih, ada yang sort and filter. Nah, contoh teman-teman bisa select dulu beberapa kolom data. Contoh di sini kan saya select dari nomor, nama, usia, gaji, sama persentase kehadiran. Baru teman-teman klik sort and filter, lalu klik filternya. Nah, barulah di sini ada fitur sort. Ya, sort. Ada ascending dan descending. Ascending itu kan untuk berurut dari kecil ke besar. Kalau descending itu dari besar terkecil. Ya kan? Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau descending jadi terubah nih. Data yang terbesar dulu yang di atas. Baru data yang terkecil yang di bawah. Nah, ini untuk bagian nomor nih. Contoh pengen di bagian gaji, biar gajinya itu yang paling atas, yang paling besar itu ada di atas. Nah, dengan sort large. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, apakah sudah terjawab dari Karatu? Apakah sudah terjawab Karatu sebelum? Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Bisa langsung chat ya teman-teman. Oh iya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh juga ya langsung next stage. Ada pertanyaan langsung next stage atau pengaturannya ada yang beda nih. Jadi bisa share screen dan disamain sama pengaturan dari mentornya.
Silakan yang ada pertanyaan lagi guys. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, aman ya. Kita pindah lagi ke slide mungkin ya. Oh ya, kita bahas dulu nih tentang mini project. Sorry, seharusnya saya di Excel dulu sebentar. Uh, nah, di mini project ini ada di worksheet atau lembar kerja project ya. Kan materinya yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, projectnya gampang kok teman-teman. Di sini cuma ada data dari nomor, nama, gaji, sama kehadiran. Samain kayak tadi, teman-teman isi teks sembarang, mau berapapun, sebanyak apapun, terserah. Lalu uh, yang bakal dinilai itu mulai dari formattingnya. Nah, setiap data, setiap kolom kan mempunyai formatting tersendiri. Lalu harus digunakan sort and filternya ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk mini projectnya cuma seperti itu teman-teman. Jadi sekreatif teman-teman, mau berapa banyak datanya, tapi yang sudah saya jelaskan tadi itu fitur-fitur harus udah ada di tabel tersebut, data tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, okay. Kita pindah lagi ke slide. Oke, dari slide itu yang terakhir mini project. Jadi demikian yang dapat saya bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Jika ada pertanyaan langsung aja bisa PC ke saya atau ke Kahidri ya teman-teman. Terima kasih. Oke guys, thank you banget ya Restu udah sharing nih sama kita di sore ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh guys ditanya sekitar tugasnya atau em, apapun yang misalnya masih bingung nih terkait pengaturan-pengaturan di Excel-nya sendiri, terkait formattingnya, itu boleh banget langsung aja kita diskusi sekarang. Untuk materinya sudah selesai ya, Mas Restu ya? Ya, betul. Sudah selesai. Nah, untuk mini projectnya dikerjakannya bebas ya. Jadi mini projectnya ini sekalian absen Kak. Jadi deadline-nya itu sebelum pertemuan kedua dimulai. Nah, kalau bisa secepat mungkin ya, karena eh, itu kan kita juga banyak banyak peserta ya. Jadi untuk memudahkan para mentor dalam memeriksa tugas tersebut, dikumpulinnya nanti ada dikasih link ya di Ayumi, boleh di-share mungkin ya linknya, link pengumpulannya sekalian, link feedback, ada juga link kehadiran gitu. Nanti di situ bisa di-upload file gitu. Jadi fleksibel aja karena teman-teman juga masih libur kan. Untuk minggu depan kita libur, kita mulai belajar lagi di minggu pertama perkuliahan itu, teman-teman. Ini masih ada waktu banyak banget nih kalau misalnya dari awal belum ada yang belum paham, masih banyak waktunya untuk diskusi gitu.
Ada lagi pertanyaan, guys? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oh, Mas Yoga typing. Bentar. Ini hari ini kan? Iya, nggak hanya hari ini. Karena buat teman-teman yang tidak bisa hadir juga biar bisa mengisi absensi juga gitu teman-teman. Jadi nanti mereka ngelihat recordingnya dulu, ngelihat tugasnya, materinya, mereka ngumpulin. Nah itu udah termasuk absensi gitu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, mungkin bisa bisa ditutup ya kalau nggak ada lagi. Eh, Mungkin bisa ditutup sama Mas Restu, silakan. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti kelas ini sampai akhir materi minggu ini. Uh, Mungkin dari kelas hari ini segitu aja ya teman-teman. Demikian, terima kasih.